fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar, tapi oke lah saya baca. Nggak apa-apa, bacakan aja Arabnya, nggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya yakni fi dhanbi min al-mu'minin yakhruj kayaumi lailati awwali fi dhanbi min al-mu'minin yakhruj ummuhu waladtuhu kayaumi lailati fi dhanbi min al-mu'min yakhruj. Orang yang sholat tarawih pada malam pertama, keutamaannya yang dia dapatkan, dia bagaikan dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Oke. Yakni suci, fitrah. Yang kedua, mu'minaini kana inna liwali abawihi lau yaghfirullah thaniya la yuwafi. Pada malam kedua orang sholat tarawih diampuni dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Malam ketiga, dzambika min taqaddama ma ghafarul amal istati fil arsh tahta min malkun nadi tsalitsah tsalati wa fi. Pada malam ketiga yakni malaikat di bawah arsy berseru mulailah melakukan amal kebaikan. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Malam keempat, malam keempat, wal furqan wal zabur wal injil taurat qira'ah mithlul ajr milahur rabi alla la wafi. Orang yang tarawih pada malam keempat sama seperti dia membaca Injil, pahalanya sama seperti orang yang membaca Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Malam kelima, langsung dari Madinah dan Masjidil Haram wa fi shallaman mithlu ta'ala a'tahu Allah al-khamis lailah. Yang intinya pada malam kelima Allah memberikan pahala seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi dan di Masjidil Aqsa. Itu keutamaan ya orang yang orang yang ini di tarawih di hari keberapa tadi? Kelima. Lailatul Sadisah. Tarawih di hari ke-6. Langsung bahasa Indonesianya aja ya. Iya. Pada malam ke-6 Allah memberikan pahala seperti pahala malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur dan setiap batu tanah pun memintakan ampun untuknya. Baitul Ma'mur itu tawaf malaikat ya? Iya. Ya. Malam ke-7 saya udah biasa pakai Wahamman Fir'aun ala. Pada malam ke-7 seakan-akan memulai zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan Fir'aun dari Haman. Jadi orang yang terawih di surat ke-7 itu seakan-akan dia itu telah menolong Nabi Musa dari serangan Fir'aun dan dari serangan Haman. Ya ini kan keutamaan yang begitu luar biasa. Ini baru sampai 7 nih. Belum saya baca yang lain-lain. Itu hadis apa itu? Ya ini dalam kitab Durratun Nasihin. Oke. Kitab Durratun Nasihin, Fadailul Amal. Keutamaan dalam beramal, bukan hadis. Oke. Ini targhib dan tarhib. Oke. Pokoknya karya dari ulama ya. Bisa dipakai untuk targhib dan tarhib. Targhib dan tarhib itu apa? Targhib dan tarhib itu adalah yakni suatu perkataan, ucapan untuk memotivasi, mendorong orang untuk melakukan amal kebaikan itu. Dengan adanya ini keutamaannya ini keutamaannya ini. Dan ancaman yang kalau kalian melakukan dosa nih kalian akan mendapatkan ini gitu. Jadi tidak saya bacakan sampai akhir, itu saja. Nah terus inti daripada puasa ini yang paling penting, bulan Ramadan. Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari perang, idh raja'a ar-rasul qala ar-rasul sallallahu raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita pulang melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang besar. Kata sahabat, bagaimana mungkin ini perang kecil, bagaimana mungkin ini perang besar ya Rasulullah? Ada musuh yang paling besar. Ada musuh yang paling besar, ada peperangan yang paling besar. Apa itu? Jihadun nafs. Berjihad melawan hawa nafsu. Berjihad melawan syahwat. Ramadan adalah momentum bagi kita untuk berperang melawan hawa nafsu. Loh, kok bisa? Nanti saya jelaskan. Jadi musuh terbesar kita itu pertama adalah hawa nafsu, Bang Refli. Itu musuh terbesar kita. Kedua iblis, ketiga kafir harbi, keempat orang munafik, kelima orang fasik. Itu musuh kita. Ya, tapi tetap yang terbesar hawa nafsu, syahwat. Kenapa? Karena adanya dalam diri kita sendiri. Makanya Imam Busiri mengatakan
an-nafsu katifli an tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in daftimhu yanfatimi. Hawa nafsu itu bagaikan bayi yang menyusui, yang kalau tidak disapi sampai kapanpun bayi itu akan menyusu. Kalau zaman dulu kan kita orang waktu nyusu sama ibu kita kan disapi pakai yang pahit-pahit itu kan, biar kita berhenti. Nah, jadi akal kita ini adalah ibu. Hawa nafsu itu adalah anak kita. Jadi jangan sampai kita yang dikuasai hawa nafsu. Jangan sampai kita yang diperbudak oleh hawa nafsu. Akal yang harusnya menguasai hawa nafsu.